Alphaz SUV compactnya Wuling yang jadi saingannya Hyundai Creta dan Honda HR-V, tapi harganya itu di bawah 300 juta yang paling mahal. Nah, buat detailnya, simak di 10 halaman Hyundai dari Wuling Alphaz. Satu, sebesar apa? So, Alphaz ini sebesar apa sih? Se-Race Rookie Sonet WRV gitu? Atau se-Creta dan HR-V? Well, kalau dari panjangnya yang 4,3 meteran, Alphaz emang cenderung mirip sama HR-V, Creta, MG ZS, dan Grand Vitara baru ya. Artinya, selisihnya sama panjangnya WRV, Race, dan kawan-kawan itu sekitar 30 cm lebih panjang si Alphaz ini. Meski emang lebarnya lebih cenderung mirip sama Race dan WRV ya. Tapi ya, bisa lah ya. Alphaz ini masuk ke kelas compact SUV kayak HR-V, Creta, dan Grand Vitara tadi. 2. Varian dan warna. Alphaz ada 3 variannya. Dari yang paling rendah ada Alphaz SI, tengahnya ada Alphaz CE, dan paling tinggi ada Alphaz EX. Tapi yang bikin menarik banget adalah harganya. Varian paling rendahnya tadi harganya nggak sampai 210 juta. Sedangkan paling tingginya nggak nyampe 300 juta. Yang artinya selisihnya sama HR-V dan Creta itu sekitar 100 jutaan. Gila ya, murah banget. Nah, di video ini kita bakal bahas yang varian tertingginya ini ya. Pilihan warnanya ada 5, putih, silver, abu-abu, hitam, dan merah. 3. Mesin dan transmisi. Alphaz cuma tersedia dalam satu pilihan mesinnya, 1500cc naturally aspirated alias tanpa turbo. Wuling bilang ini mesin yang serupa dengan yang di Formo Max, tapi emang dibuat untuk penggerak roda depan di sini. Dan di sini ada DVVT-nya ya. Tenaganya 105 HP dan torsinya 143 Nm. Cukup jauh dibanding Creta dan HR-V ya tenaganya, tapi masih sedikit di atas Grand Vitara. Sedangkan torsinya mirip Creta sama HR-V lah ya. Transmisinya yang varian SI hanya tersedia dengan manual 6 percepatan, sedangkan yang CE dan EX hanya tersedia dengan transmisi otomatis berjenis CVT ya, yang bisa simulasiin mode manual kalau kita geser tuasnya ke kanan gini. Dan kayak setiap kompetitornya, Alphaz ini penggerak roda depan ya. 4. Eksterior tampan. Paling gampang buat deskripsiin si Alphaz ini dari luar mungkin dengan sebutan Almas Mini kali ya. Karena depannya, sampingnya, dan belakangnya kebawa banget sih bahasa-bahasa desainnya Almas. Tapi lebih disesuaikan buat bodi yang lebih kecilnya aja. Dan itu bukan hal yang buruk sih sebenarnya. Atau menurut kita, overall desainnya juga termasuk menarik kok si Alphaz ini. Depannya, nah ini kelihatan lebih cheerful ya dibanding Almas. Grillnya pakai model yang belum pernah kita lihat nih di Almas, Cortez, atau Converro sebelumnya. Dia unik sih ya, motif ketiga dimensinya dibuat warna hitam gloss. Tapi di barisan atas ada 2 titik memanjang yang dilapis chrome. Nah, 2 titik ini nembus sampai ke dalam lampunya. Yang di ujungnya ada 2 titik itu juga buat lampu seinnya. Oh ya, meski kelihatan kayak dual proyektor, tapi ini bukan ya lampunya. Yang proyektor itu yang sisi luarnya aja. Yang dalamnya reflektor standar tapi dikotakin. Grill radiatornya dibuat cukup gede dan lebar tuh. Sedangkan housing fog lamp segitiganya terpisah jauh banget ya, buat kesan yang lebih lebar. Detail lampu depannya dia rela LED, lampu besarnya LED proyektor, lampu jauhnya LED di sebelahnya, lampu seinnya LED, dan fog lampnya halogen. Sampingnya, nah ini yang paling kentara kayak Almasnya ya. Apalagi kalau bukan karena bentuk pilar C-nya yang unik itu dan dibuat nyambung sampai ke belakang. Oh, Alphaz atapnya dibuat warna hitam gloss nih sampai ke pilar A-nya. Jadi terkesan dual tone gitu ya. Bentuk velgnya unik ya, 16 inci 5 spokes kayak gini. Dan karena banyak bagian yang ketutupnya, jadi agak kayak Aero Wheels gitu ya. Tapi ini bukan. Ya emang lebih kecil 1 inci dibanding HR-V dan Creta sih. Tapi toh harganya juga di bawah 300 juta ya kan. Ban yang dipakai 205/60 R16, jadi cukup tebal. Detail lain di samping, spionnya bertengger di pintu ya, bukan di pilar A. Ada roof rail nih. List jendela bawahnya dikasih panel chrome, pilar B-nya hitam doff, dan handle pintunya ada list chrome-nya kecil di tengah ya. Belakangnya, nah kita suka nih approach-nya Wuling buat bikin jendela belakangnya cenderung agak landai buat sebuah SUV. Jadi ngasih kesan ala SUV kekupean, padahal bukan. Bentuk lampunya cukup panjang nih dan makan tempat lumayan besar sampai pintu bagasinya. Ada reflektor kesegitigaan juga di bawah, dan yang kita senang, nggak ada usaha buat niru-niru ala-ala knalpot ya. Knalpotnya emang langsung sembunyi aja di kiri bawah. Oke lah. Detail lainnya ada spoiler mininya tuh ya, dan antenanya pakai model Sirip Hue. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED, lampu remnya LED, lampu seinnya halogen, dan lampu mundurnya LED. Lima, interior simple.
Nah, interiornya Alphest kita suka nih ya. Desainnya simple ya, dengan garis horizontal 2 layer gitu dashboardnya, tapi serba kelihatan mengotak dengan lekukan yang jelas. Jadinya berasa modern banget. Head unitnya yang model floating gini juga ngasih kesan modern nih. Dan bentuk setirnya sih keren nih. Bawahnya flat, terus panel tombol-tombolnya mengotak banget. Dan lapisan kulitnya kombinasi perforated dan yang biasa. Joknya bentuknya nggak ada yang menonjol banget sih. Tapi varian paling atas sudah dilapis kulit sintetis ya, yang campuran model perforated dan biasa juga. Dan ada kombinasi bahan ala suede gitu nih di paling atas dan di paling bawahnya. Nih yang jok belakangnya nggak kelihatan ada yang menonjol, tapi dia punya keunggulan yang nggak dipunyain setiap kompetitor lainnya. Nanti di nomor 6 ya. Pemakaian bahannya mayoritas plastik sih emang, kecuali yang bahan horizontal panjang di tengah ini dilapis kulit yang jahitannya dibikin kelihatan unik banget gini ya. Paling atas dashboardnya itu plastik ya, tapi dia bertekstur loh, jadi nggak kelihatan murahan. Bawahnya persis yang vertikal itu juga dikasih tekstur ala karbon-karbonan ya. Pintunya juga nih, paling atasnya itu plastik bertekstur yang sama kayak dashboard teratasnya. Ada panel bergaris ya di sekitar handle pintunya, dan di tengah sampai ke tempat sandaran tangan itu dapat lapisan kulit ya. Di sekitar kontrol jendelanya ada panel piano black, dan lihat deh panel plastik yang paling bawahnya dibuatin motif yang seakan nyambung dari grill speakernya gitu. Unik banget ya. Panel pintu belakangnya juga sama persis, paling atasnya plastik bertekstur, tengahnya lapis kulit, paling bawahnya plastik yang bermotif ditarik dari speakernya. Bahkan di panel plastik yang pas kita mau napak ke kabin depan itu aja kayak dikasih motif garis-garis gini loh ya. Nice. Finishing di konsol tengahnya juga cukup keren nih. Yang ada metal-metalan memutar ini ada tulisan Wuling-nya gitu ya di depannya. Begitu juga yang persis di belakang laci konsol tengah kan ada ventilasi AC tuh. Ada tulisan Wuling-nya juga. Nice lah ya. Ini karena emang mobil murah jadi mayoritasnya plastik, tapi dia tetap ninggalin detail-detail menarik yang bikin gak kerasa murahan. Mantap. Detail lainnya pegangan tangan plafon depan cuma ada di sisi penumpang depan ya, tapi modelnya emang yang fix gini sayangnya. Yang di belakang, kiri dan kanan sama-sama nggak ada gantungan bajunya aja, dan model handle-nya juga yang fix. Sun visor-nya yang kanan ada card holder-nya, dan kiri dan kanannya sama-sama ada kaca yang bisa ditutup buka, tapi tanpa lampu ya. Lampu kabinnya yang depan ada satu nih LED gini, yang belakang sayangnya nggak ada. Dan spion tengahnya meski modelnya unik gini, tapi sayangnya tanpa fungsi day and night, jadi nggak bisa langsung dicetekin kalau kena silau. Tapi gimana rasa duduknya? 6. Konfigurasi jok. Oke, buat masuk ke depan, pintunya termasuk cukup berat nih. Oke lah ya, nggak mengecewakan. Bukannya juga cukup lebar ya. Dan buat napak ke dalam ya, cukup tinggi kayak compact SUV lainnya gitu. Posisi duduk by defaultnya cukup tinggi ya, tapi emang dashboardnya tuh dibuat rendah banget. Makanya visibilitas kita ngelihat keluarnya emang jadi lebih jelas. Begitu juga ke sampingnya, soalnya kan spionnya ada di pintu sini nih. Nice lah ya. Pengaturan jok driver manualnya slide, recline, dan bisa dinaik turunin ketinggiannya. Sedangkan yang jok penumpang depan manual slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa dinaik turunin, gak bisa dimaju mundurin. Posisinya termasuk cukup ergonomis nih ya, udah cukup maju. Jadi kalau kita sandarin kepala sambil nyetir, kepalanya nggak ngedanga ya. Headroomnya yang di varian EX yang ada sunroofnya itu masih aman, tapi emang udah nggak luas ya karena kepotong sunroofnya ini. Buat sandaran tangan di tengahnya dilapis kulit gini, jadi cukup empuk, tapi dia nggak bisa digeser maju mundur ya. Jadi kita nggak bisa sandarin tangan sambil pegang setir. Yang di pintu juga dilapis kulit, jadi empuk juga ya sandaran tangannya. Seatbeltnya sayangnya nggak bisa dinaik turunin, fix posisinya. Setirnya juga sayangnya hanya bisa dinatur naik turun aja ya, nggak bisa teleskopik. Sayang ya, mengingat semua kompetitornya bisa teleskopik ya kan. Dan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan tapi nggak ada pad plastiknya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya nggak seberat yang depan sih, tapi tetap masih cukup berat lah di kelas ini. Bukannya masih cukup lebar ya. Nah, tapi karena atapnya agak turun tuh dan mobilnya juga nggak terlalu tinggi, jadi kita emang perlu agak nunduk sedikit ya pas masuk. Oke, kita naikin dulu headrestnya nih. Yang kiri kanan adjustable, tapi yang tengah sayangnya cuma dikasih gundukan pendek. Nah, jok belakang sini posisinya lebih tinggi dibanding yang depannya. Dan ketinggian dudukannya ini juga masih cukup oke. Sudut paha kita cuma naik sedikit aja ya. Jadi orang dewasa masih nggak pegel lah ya duduk di belakang sini. Jok ini nggak bisa digeser maju mundur ya. Sedangkan ruang kakinya masih aman banget. Ruang gerak sepatunya sayangnya agak kejepit nih kalau jok drivernya kita set ke paling rendah. Nah, yang sangat keren, sudut terbah jok belakang ini bisa diubah-ubah loh pakai tali ini. Tapi bukan cuma ubah satu sudut sedikit aja. Ini fleksibel banget, yang bahkan bisa dibuat sampai serebah ini loh. Gila. Nih, kalau kita buat paling tegak kayak gini nih, ruang kepalanya emang tinggal sedikit ya. Soalnya kan dia masih sedikit kemakan sama gundukan sunroofnya tuh di plafonnya. Kalau dibuat paling rebah, ini sangat rebah. Paling rileks jelas di kelas SUV compact. Gini dong, mobil kecil bisa disuper rebahin. Kan enak nih buat perjalanan jauh ya kan. Ruang kepalanya jadi jauh lebih aman ya kalau dibuat paling rebah gini. Sandaran tangan di pintu juga udah dilapis kulitnya jadi empuk juga. Sedangkan di tengah sayangnya nggak ada armrestnya. Oke, kalau mau duduk bertiga, nampak ke tengahnya kakinya perlu agak ngelipet ya. Dan di lantai tengahnya sini masih ada gundukannya sih. Jadi paling kaki anak kecil aja yang bisa di tengah sini ya. Kalau orang dewasa perlu ke kiri kanannya.
Dudukan tangannya sini lebih tinggi dibanding kiri kanannya dan lebih keras juga. Buat sandarannya empuk nih karena dia nggak ada armrestnya kan. Cuman emang sayangnya nggak ada headrestnya. Jadi orang dewasa pasti kepalanya ngedanga ya di tengah sini. Tapi seatbeltnya 3 titik nih di tengah sini. 7. Fitur berlimpah. Oke, meskipun fiturnya jelas nggak bakal sebanyak Almas RS atau Cortez, tapi ingat lah ya, ini di bawah 300 juta harganya. Dan buat ukuran di bawah 300 juta sih, fiturnya Alphest juga termasuk luar biasa banyak. Kita bahas yang varian paling tinggi aja ya. Kayak Almas RS, Cortez baru, dan REV, Alphest juga dapat fitur internet connected ya, yang bikin Alphest ini bisa kita kontrol pakai HP kita selama ada internetnya. Ini disebutnya IOV atau Internet of Vehicle, dan ini pakai aplikasi My Wuling Plus di HP Android ya. Kita bisa cek status mobil dan lokasinya, bisa cek sisa jarak berkendara, bisa buka kunci dan kunci mobilnya, bisa buka bagasinya, bisa buka tutup jendela, dan bisa nyalain mesin plus AC-nya. Jadi pas kita masuk kabin udah adem dan tinggal langsung cus. Ada geofencing juga buat ngasih notifikasi kalau mobilnya jalan di luar batas yang udah kita tentuin, dan banyak banget lainnya fungsinya. Ada Bluetooth key juga, jadi kita bisa ninggalin kuncinya di rumah dan cukup bawa HP. Nanti pas sudah dekat mobil tinggal kocok HP-nya dan muncul layar ini. Terus tinggal kita klik unlock dan kunci mobilnya kebuka deh. Bisa masuk mobil dan bisa nyalain mesinnya juga tanpa bawa kunci sama sekali. Cukup HP kita aja ya. Dan ini bisa kita share loh Bluetooth key-nya ke orang lain. Mantap. Tentunya ada voice command pakai bahasa Indonesia juga yang Wuling sebut Win. Tinggal sebut aja halo Wuling dan nanti jadi bisa pakai beberapa perintah. Sayangnya emang kemarin belum bisa dipraktekin, tapi kalian udah pasti sering lihat lah ya di internet. Halo Wuling. Halo. Nyalakan wiper. Oke, menghidupkan wiper. Halo Wuling. Halo. Buka jendela pengemudi. Oke, membuka jendela pengemudi. Inputnya di depan ada 2 USB port fast charging ya katanya. Nah yang sebelahnya ada gambar HP ini bukan buat wireless charger. Dia emang cuma buat naruh HP aja kok. Di balik konsol tengah sini ada 1 power outlet dan di belakang ada 1 USB port lagi. Dan di balik spion tengahnya sini ada 1 USB port lagi yang biasa dipakai buat colokin dashcam nih. Nice. Ada sunroofnya, ya sunroof kecil sih, bukan panoramic sunroof kayak di kereta atau Grand Vitara gitu. Tapi sekali lagi ingat harganya ya kan. Yang keren lagi, semua jendelanya auto up down loh. Yes, alias sekali sentuh buat full turun dan sekali sentuh buat full naik. Rem parkirnya elektrik ya, tinggal tarik aja buat aktifin dan dorong sambil injek pedal rem buat non-aktifin. Ada brake hold atau di Wuling disebutnya auto vehicle holding buat nahan remnya pas kita udah berhenti biar kita nggak perlu nahan pedal remnya terus-terusan ya. Ini kuncinya baru nih ya di Wuling. Tentunya ada passive keyless entry-nya, jadi ini remote tinggal kita kantongin aja. Buat buka kuncinya cukup deketin mobilnya dan klik tombol di handle pintunya ini dan kuncinya kebuka. Spionnya juga bakal ikut kebuka ya. Dan buat kunci lagi tinggal klik lagi aja kuncinya dan dia spionnya juga bakal ikut ngelipet. Spion lipat otomatis ini bisa kita mati nyalain dari head unitnya ya. Remote-nya juga bisa dipakai buat naik turunin jendela ya. Tahan unlock buat buka semua jendelanya dan sunroofnya juga. Dan tahan lock buat tutup lagi semua jendelanya. Tentunya ada tombol start stop mesin, bentuknya unik ya, mengotak kayak gini. Setirnya yang sebelah kiri ada buat adaptive cruise dan ICA dan TJA-nya. Voice command dan tombol favorit juga. Yang sebelah kanan buat kontrol volume, atur MID dan next track. Lampunya masih manual nih ya, tapi dia ada pengaturan ketinggian sorotannya nih. Dan wipernya intermittent variable plus ada wiper belakang juga. Ini buat lipat spion elektriknya ya. AC-nya, displaynya ada di head unit tapi ada tombol fisikal di bawah buat naik turunin kipas yang kiri dan temperatur yang kanan. AC-nya manual ya sayangnya, nggak ada otomatisnya. Tapi ada AC Max buat langsung bikin ke paling dingin. Varian paling tinggi ada ionizer atau pembersih udaranya ya. Ada buat atur arah angin ke kaki juga. Dan sayangnya kayak Wuling biasanya ada defroster kaca depan emang, tapi belum ada defogger kaca belakang nih. Yang keren, kabin baris kedua dapat ventilasi AC kayak gini. Not bad lah ya. Instrumen clusternya yang varian paling atas kayak di Almas Hybrid nih, full TFT LCD gini. Isi tengahnya ada trimeter A dan konsumsi BBM rata-rata, trip B dan kecepatan rata-rata, speedometer ekstra dan konsumsi BBM instan, total waktu berkendara dan sisa jarak berkendara. Terus ada TPMS, settingsnya ada warningnya apa aja, pengingat kecepatan maksimal, pengingat berkendara setelah sekian jam, dan atur brightness. Terus ada layar media, layar Bluetooth teleponi, layar navigasi, dan layar ADAS. Terakhir, head unitnya mirip punya Cortez baru dan REV ya. Layar sentuh 10,25 inci. Home screen-nya kayak gini nih, langsung dikasih lihat stats dan quick control dari radio, AC, media, dan navigasi ya. Dan di sebelah kanan lagi ada beberapa shortcut buat masuk ke menu yang sama dari manapun.
Oke, menunya. Pertama ada yang tadi udah kita jelasin. Lanjut ada menu Bluetooth teleponi, ada media buat setel dari USB atau Bluetooth, radio navigasi. Nah, settingsnya paling yang unik ada setting speed volume compensation ya. Ini buat bikin volumenya makin gede sendiri pas kita jalannya makin kencang dan sebaliknya. Lanjut, vehicle control ini buat atur semua settings adasnya ya. Terus dari sini bisa buat aktif atau nonaktifin fitur buat tutup jendela pakai remote kunci. Dan ada opsi juga buat otomatis full tutup semua jendela pas kita udah kunci pintunya. Atur klik unlock di remote yang kebuka pintu driver atau semua pintu. Nyalain auto lock dan auto unlock. One touch turn signal. Ngatur fitur follow me home seberapa lama nyalanya. Spion lipat otomatis dimati nyalain. Dan buat nyalain mode eco. Sisanya ada buat putar video. Nah, picet ini buat pakai WhatsApp, pakai sistem voice command-nya ya. Dan tentunya ini bisa dikoneksin ke aplikasi My Wuling Plus. Ya, pada dasarnya buat mirroring ke HP kita lah. Cuman emang sayangnya belum ada Apple CarPlay dan Android Auto. So, gimana menurut kalian? 8. Safety lengkap. Nah, ini nih yang impresif. Khusus varian teratasnya, Alphest sudah dapat fitur safety aktif atau yang disebut ADAS alias Advanced Driver Assistance System. Ini sistem yang bisa mendeteksi dan mencegah terjadinya kecelakaannya. Nah, di Alphest manfaatin kamera monokular di balik spion tengah sini, tapi tanpa radar millimeter wave kayak di Almas ya. Pertama ada Adaptive Cruise Control. Ini selain bisa set kecepatan konstan tanpa injak pedal gas, kita juga bisa ngeset jarak ya sama mobil di depan kita. Artinya begitu mobil depan ngerem, mobil kita juga bakal ikut ngerem buat mempertahankan jaraknya tadi. Dan pas mobil depan tambah kencang lagi, kita juga bakal ikut tambah kencang lagi sampai angka kecepatan yang udah kita set tadi. Nah, ini ada beberapa yang ngelengkapin Adaptive Cruise Control juga ya. Ada Band Cruise Assistance yang bakal memelankan mobilnya pas lagi belok dan aktifin Adaptive Cruise-nya tadi. Terus ada Traffic Jam Assistance dan Intelligent Cruise Assistance dengan Lane Keeping Function juga yang bisa ikutin mobil depan sampai dia berhenti dan kita juga bakal berhenti. Dan begitu dia mulai jalan lagi, kita juga bakal mulai jalan lagi. Dan ini sambil ngejaga mobil tetap di dalam lajur ya. Nice. Ada rem otomatisnya yang gabungin 5 fitur nih. Dari Safe Distance Warning yang ngasih peringatan kalau jarak mobil kita terlalu dekat sama mobil depan. Ada Forward Collision Warning yang bakal ngasih peringatan kalau terdeteksi kemungkinan nabrak mobil depan. Ada Auto Emergency Braking yang bakal otomatis ngerem kalau udah terdeteksi mau nabrak tadi dan dikasih peringatan tapi nggak kita injak pedal remnya juga. Ada Intelligent Hydraulic Braking Assistance yang kalau terdeteksi mau nabrak dan kita udah injak pedal remnya tapi injaknya kurang, dia bakal nambahin gaya remnya sesuai yang dibutuhin. Dan ada Collision Mitigation System yang kalaupun sampai terjadi tabrakan, mobilnya bakal maksimalin gaya rem biar ngurangin keparahan tabrakannya. Lanjut ya, ada Lane Departure Warning yang bakal ngasih peringatan pas mobilnya keluar lajur tanpa kita kasih lampu sein. Nice ya. Lanjut, safety standarnya. Sayangnya airbagnya sampai varian paling atas pun cuma ada 2 aja nih di depan. Rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya khusus yang varian paling tinggi dapat cakram juga ya. Sistem rem ABS dan EBD lengkap. Nah, traction control dan stability control sayangnya juga cuma ada buat varian paling tinggi. Dan varian paling tinggi juga dapat hill start assist atau di Wuling disebutnya hill hold control ya. Yang ditanjakan bisa nahan remnya beberapa detik pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas biar mobilnya nggak pakai merosot dulu. Sensor parkirnya di belakang ada titik terintegrasi nih. Dan ini ada indikatornya di head unit ya. Dan ada kamera mundurnya yang garisnya bisa ikut belok kalau kita belokin setirnya. Nice! Khusus varian paling atas ada TPMS alias Tire Pressure Monitoring System yang bisa ngasih lihat tekanan setiap bannya ya. Kalau varian bawahnya cuma dikasih tahu kalau ada ban yang kempes aja. Dan tentunya ada dudukan ISOFIX buat di jok baris kedua ya. 9. Bagasi dan storage. Bagasinya Alphest tentu manual ya. Pintunya bisa dibuka dengan tahan tombol di remote sini nih. Jadi nanti tinggal diangkat aja. Dan ini juga nyambung sama sistem passive keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin pintu bagasi dan klik satu-satunya tombol di bawah sini dan pintunya kebuka. Oke, ini nih bagasinya Alphest. Cukup besar lah ya. Bibirnya full mengotak nih, jadi nggak masalah buat masukin barang lebar. Jarak bibirnya dari tanah termasuk cukup tinggi nih ya di kelasnya. Jadi kalau angkat barang berat pasti agak PR. Nah, bibirnya full rata nih sama lantainya. Jadi kalau mau keluarin barang dari dalam tinggal langsung tarik aja. Detailnya sayangnya nggak ada parcel shelf alias cover penutup bagasi ya. Jadi barang kita bisa diintip dari luar. Di sebelah kanan sini ada lampu LED dan ada ruang yang lebih lebar gini. Yang sebelah kirinya sama ya, ada ruang yang lebih lebar juga dan ada gantungan belanjaan kayak gini. Di bawah lantainya ada ban serep full size tapi model kalengnya. Dan toolkit plus dongkrak juga ada di sini. Nah, karena jok belakangnya sudut terbahnya bisa diatur tadi, jadi kita bisa set nih ya. Kalau dibuat paling tegak, tentu ruang bagasi jadi lebih luas, tapi penumpangnya duduknya lebih nggak enak. Kalau dibuat paling rebah,
bagasi jadi jauh lebih sempit ya ruangnya, tapi penumpangnya duduknya lebih nyaman. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40. Nah, lipatnya bukan pakai langsung dilipat gini nih, karena kalau kayak gini, lihat tuh ya, joknya kan jadi nanjak banget ya. Nah, ternyata ini harus kita angkat dulu dudukan jok bawahnya nih. Nah, kayak gini ya, dan baru deh kita lipat atasnya. Jadi lantainya bisa jadi super rata. Ini kalau kita lipat yang kanan doang, jadi bisa masukin barang yang lebih panjang sambil tetap duduk berdua di belakang ya. Sama ya, lipat yang sebelah kiri juga gitu. Angkat dulu bawahnya, baru deh turunin atasnya. Nah, bagasinya jadi lebih luas dan lantainya ini full rata ya. Jadi kalau mau geser barang tinggal dorong aja. Dan enak nih ya, jadi bisa masukin barang yang besar dan panjang kayak kasur kecil gitu misalnya. Nice. Buat tutup lagi, handle-nya ada di sebelah kanan sini ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Detail lain. Kayak setiap wuling lainnya di Indonesia, Alves ini udah langsung dirakit lokalnya di pabrik wuling di Cikarang. Nice. Bensinnya, kalau buka kap bensin sini ada keterangan ditutupnya tuh ya, minimum oktan RON 92. Artinya pakai bensin sejenis Pertamax, Shell Super, BB92 dan sejenisnya ya. Garansinya, garansi umum dan transmisi CVT-nya berlaku 3 tahun atau 100.000 km. Dan ada garansi komponen penting mesin dan transmisi manualnya selama 5 tahun atau 100.000 km. Sedangkan buat servisnya, gratis biaya jasa selama 4 tahun atau 50.000 km ya. So, gimana kalian soal wuling Alves ini? Silahkan sampai teman-teman di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel ini. See you next time.